To be wise itu adalah masalah kecerdasan emosi, bukan kecerdasan, bukan kecerdasan rasional gitu. Kalau kecerdasan rasional kita ngitung, aku untungku lebih banyak begini itu. Jadi yang kita perlukan itu adalah bagaimana rasionalitas kita tidak terlalu sering dibajak oleh emosi. Itu yang namanya kecerdasan emosional. Karena tubuh kita itu dirancang untuk selfish memang gitu. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Dr. Ryu Hasan, ahli bedah syaraf. Terima kasih Ryu bisa datang. Ya, dengan senang hati, Mas. Kita mau ngobrol lama nih, tapi seperti biasa kita ngobrol mengenai masa kecil. Ya, oke. Diceritain Mas. Lahir di mana, sekolah di mana, terus sampai nyasar jadi neurosurgeon. Gimana tuh? Ya kalau saya jadi neurosurgeon itu ya kebetulan aja sebetulnya. Karena saya lahir di keluarga santri gitu ya, di keluarga religius, super religius malah ya. Pesantren gitu. Terus kemudian ya saya autis sih, terlahir autis. Jadi ya saya ini termasuk berkebutuhan khusus dulu. Sekarang juga sih, cuman sudah berkurang. Saya termasuk berkebutuhan khusus gitu ya. Ya dulu dan sekarang. Saya SD itu hanya kelas 5 dan kelas 6 ya. Ya karena kebutuhan khusus di tadi Surabaya. di Malang. Di Malang, gitu ya. Di Malang, terus kemudian SMP saya juga di Malang, SMA saya juga di Malang. Nah, kuliah itu ke Surabaya. Di Surabaya. Saya sebetulnya, misalkan, kenapa pengen jadi dokter? Ya nggak tahu, karena waktu itu ya saya bingung gitu, apa gitu ya. Saya dalam artian saya tidak ada atau pelajaran tertentu yang lebih saya senangi gitu. Semua senang saya itu. Ya. Semua senang, semua pelajaran itu saya senang. Meskipun ya selalu berantem sama guru gitu ya. Selalu berantem gitu. Mulai pelajaran kesenian gitu ya. Itu pelajaran matematika, apalagi saya belajar kalkulus itu waktu saya SD kelas 6 gitu. Karena senang gitu ya. Ya saya misalnya ngitung energi kinetik waktu SMP itu dengan kalkulus gitu ya itu. Itu guru-guru saya bilang, pakai rumus apa ya? Ya ini gitu yang dipakai Einstein saya bilang gitu. Itu misalnya kayak gitu. Jadi ya saya masa kecil saya ya sebetulnya saya tidak punya masa kecil sih actually gitu. Nggak punya gitu. Karena saya nggak kenal yang namanya main kelereng, main layang-layang gitu nggak kenal ya. Teman-teman saya layang, saya ngaji gitu. Saya baca kitab kuning gitu ya. Itu masa kecil saya. Jadi ya masa kecil saya sangat berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah, setelah saya masuk ke kedokteran, saya juga merasa ini ilmu apa sih ini itu. Ini bukan sains kok gitu. Ini saya paham kedokteran bukan sains itu ya setelah saya masuk kedokteran ini bukan sains. Kedokteran itu teknologi. Aplikasi dari sains.
di situ melibatkan moral gitu kan. Kalau saya sendiri kan bebas moral. Ya sebetulnya kalau saya sendiri melihat kehidupan saya nggak menarik sih gitu. Saya lebih menarik kalau mengamati kehidupan orang. Ya saya alergi banyak gitu ya. Yang tidak alergi itu beberapa hal aja. Ya. Kacang kan? Wah itu makan itu bisa mati saya itu adalah alergi yang jarang didapati pada orang-orang Asia gitu. Kalau orang Eropa banyak lah. Kalau saya boleh banyak tuh. Ya kalau di sini enggak itu. Nah, sehingga saya kalau makan ya milih-milih bukan karena saya sok-sokan enggak, cuma karena itu bahaya aja bagi saya gitu ya. Dan hobi saya sebetulnya banyak itu. Tapi hobi yang paling banyak, misalnya kalau di antara sekian banyak hobi yang paling banyak dilakukan apa? Ya baca gitu. Kenapa? Karena saya dari kecil nggak bisa tidur gitu. Bisa tidur. Dari kecil jadi ya saya dulu waktu kecil ngapain ya orang-orang itu tidur semua saya nggak bisa gitu. Orang-orang heran saya, anak-anak ini kok nggak tidur gitu ya. Jadi saya kesulitan berkomunikasi dengan orang itu karena orang melihat saya aneh, saya melihat orang aneh gitu. Ya, misalnya saya lebih seneng ngomong sama botol atau sama kucing. Iya. Tanaman juga. Tanaman daripada ngomong sama orang. Sama, gitu. saya juga. Karena bagi saya orang itu menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya. Gitu. Ya, bagi saya semua orang itu pembohong bagi saya. Waktu dulu itu saya menganggap manner itu doesn't matter. Ya, dulu gitu. Ya. Waktu saya belum kayak gini, saya goblok atau tidak cerdas secara emosi gitu ya. Bagi saya semua orang itu pembohong gitu. Saya paham loh yang sebagai seorang anak autis dan Savant syndrome, saya paham emosi seseorang itu apa yang ada dalam benaknya, paham. Saya tahu persis bapak saya itu benci sama seseorang tapi ngomongnya, "Ayo selamat pagi." Kan bohong itu gitu. Bagi saya itu adalah kebohongan. Semua orang ngomongnya bohong gitu. Ya, tapi itu tata krama, manner does matter, dan manner itu yang membuat kita bisa bekerja sama meskipun nggak saling suka. Ya. Ya, ini saya pahami setelah saya belajar neuroscience gitu. Wow. Bahwa yang namanya manner does matter itu. Jadi menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu baik itu. Sementara kita diomongin kan bohong itu jelek, padahal bohong baik itu. Ya. Anda baca buku itu udah belasan ribu. Ya, hampir mendekati 15.000. Masya Allah. Ini saya tuh bingung gimana untuk kita bisa membudayakan budaya baca buku. Karena kalau saya perhatiin anak-anak muda sekarang tuh lebih suka ngeliat TikTok daripada baca buku kan. Ya. Ya sebetulnya. Ya kalau kita berbicara mengenai baca buku itu penting nggak sih? Nggak penting sih Mas itu. Oke. Nggak penting bagi manusia loh ya. Gitu. Bagi manusia. Tapi bagi manusia yang mendalami ilmu pengetahuan penting gitu ya itu. Tapi bagi Michael Schumacher nggak penting lah Mas. Oke. Ya itu. Kalau kita mengatakan secara general, mari kita membaca buku. Oke, gitu ya. Tapi tidak semua orang kok harus baca buku. Gitu. Ya, itu. Tergantung maunya kemana. Tergantung maunya kemana. Gitu, ya. Jadi kalau semua orang disuruh baca buku juga, lah orang tidak suka gitu. Ya, tidak suka gitu. Tidak suka. Hanya saja ya akhirnya ya kalau kita berbicara mengenai buku gitu ya, misalnya mengenai buku yang perlu dibiasakan gitu ya. Kalau dengan memakai istilahnya Mas Gita tadi kan membudayakan. Saya lebih senang menggunakan kata membiasakan. Ya, membiasakan. Karena segala sesuatu itu perlu dibiasakan. Gitu. Kalau kita ingin istilahnya membuat masyarakat kita itu lebih membaca buku, gitu ya, kita harus membiasakan. Dan membiasakan itu bukan dengan dinasihati, tapi dilatih. Ya, dilatih. Misalnya
yang paling gampang gini. Latihan itu lebih penting daripada dinasihati. Misalnya, ini ada komandan batalion ini akan kedatangan Pangdam. Gitu. Dia memberitahukan anggota batalionnya, kalian nanti kalau Pangdam ke sini baris yang rapi ya. Nggak gitu cara mainnya kan. Kamu latihan baris sehari 8 jam loh gitu ya. Disuruh atau dilatih atau dibiasakan. Ya. Sama aja kita itu ada anak-anak. Kamu kalau main badminton nanti kalau sama dia yang baik ya supaya menang. Loh ya nggak gitu cara mainnya itu. Disuruh latihan. Sama dengan buku. Gitu. Nah kalau kita membicara dengan buku tadi, masyarakat yang membaca buku sekarang ini ya, itu berkorelasi lurus atau berbanding lurus dengan indeks kebahagiaan. Makin tinggi kebahagiaan suatu komunitas masyarakat, makin cenderung dia membaca buku. Finlandia, Denmark, begitu indeks kebahagiaannya naik, masyarakat membaca buku itu banyak. Jadi kita di angkutan umum senyap, semua baca buku. Ya. Kalau di sini ketawa-ketawa sambil baca TikTok gitu ya. Nggak apa-apa sih, itu kita berbeda saja. Jadi kalau seperti tadi idenya Mas Gita tadi bahwa gimana caranya masyarakat kita itu membaca buku itu. Secara sederhana saya bilang buat mereka bahagia gitu. Ini mungkin nyambung sedikit dengan buku yang Anda sering baca atau kutip lah, emotional intelligence. Emotional intelligence, ya. Cerita deh. Saya mendapatkan buku ini secara tidak sengaja sebetulnya. Saya sengaja. Saya waktu itu pendidikan hampir selesai, pendidikan dokter bedah saraf gitu ya. Di Australia itu tahun 96 ada buku itu ya di Subway itu, judulnya itu Emotional Intelligence. Ditulis oleh Daniel Goleman. Saya dalam hati, saya ini dokter bedah saraf itu. Ada-ada aja gitu ya. Itu dalam hati. Intelligence kok emosional, ada-ada aja gitu. Tapi ya saya selalu tertarik dengan judul buku yang aneh gitu. Saya beli, saya masukkan ke backpack saya. Tidak saya sentuh 3 hari. Tidak saya sentuh gitu ya. Sampai 3 hari kemudian waktu saya jaga di UGD itu saya bongkar. Ada buku ya? Buku apa sih ini ya? Saya baca. Saya membaca itu jam 11 malam. Saya tidak bisa berhenti sampai menyelesaikan buku itu paginya. Sampai kira-kira jam 3 itu saya selesaikan buku itu. Besoknya saya ulang lagi. Ini benar sih buku ini logis gitu ya. Logis dan masuk akal semua. Dan saya istilahnya terpicu untuk mempelajari cara kerja otak manusia tentang perilakunya. Gitu. Bukan bagaimana saya menyelamatkan orang kalau ada tumornya, kalau ada stroke, bagaimana saya harus menyelamatkan dia. Gitu. Ini adalah sesuatu yang berbeda dengan studi yang waktu itu saya tempuh sebagai dokter bedah saraf. Ini berbicara tentang neuroscience gitu ya. Dan dia seringkali mengutip nama seseorang yang kemudian buku-bukunya yang saya kejar, jurnalnya saya kejar itu yang namanya Joseph Ledoux itu ya. Dan kemudian juga ngelit ke yang namanya Charles Davidson itu ya. Dan itu adalah pelopor neuroscience itu ya. Ya itu saya kejar semua. Dan akhirnya saya menentukan ya udah deh saya belajar neuroscience juga gitu ya. Nah, dari buku Daniel Goleman itu bahwa yang namanya emosi itu mengambil peran penting gitu ya dalam kehidupan ini. 99% kehidupan kita itu drive by emotion. Ya, bukan rasionalitas. Karena rasionalitas itu sesuatu yang kita sadar penuh gitu ya, conscious gitu. Jadi misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu kita conscious gitu. Tapi kita makan itu nggak perlu conscious itu. Masa kita mikir saya nanti akan mengunyah 27 kali. 1, 2, nggak begitu cara mainnya ya. Seperti kalau saya tadi ke sini gitu ya. Misalkan keluar terus kemudian naik mobil, terus kemudian ingat ini tanggal ganjil, mobil saya genap,
Itu otomatis saya menunjukkan terus saya jalan itu nggak mikir sudah itu di drive atau dijalankan oleh emosi saya, bukan rasionalitas saya. Bahwa keputusan saya naik taksi itu adalah keputusan rasional. Tapi begitu saya mematikan mesin mobil, keluar itu semua di drive oleh otak emosi saya. Nah, peran emosi yang besar di sini itu menentukan seseorang itu cerdas atau tidak secara emosi gitu. Nah, misalnya kalau kita melihat ada orang yang enak didengar ngomongnya gitu ya, itu enak didengar, tidak terus kemudian memancing emosi gitu. Itu cerdas secara emosi sebetulnya dia itu. Membuat orang lain itu nyaman dengan dia gitu ya. Orang yang bahagia dan membuat orang lain bahagia itu juga dia cerdas secara emosi gitu ya. Kalau kecerdasan sendiri, kalau kita melihat kecerdasan itu apa? Kecerdasan itu adalah bagaimana individu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Itu cerdas itu. Jadi kecerdasan kecoa ya memang berbeda dengan kecerdasan manusia. Tapi kalau kecerdasan itu apa? Bagaimana seekor kecoa itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Gitu. Itu kecerdasan individu. Tapi kalau kecerdasan spesies, bagaimana spesies itu bisa bertahan selama mungkin dalam panggung kehidupan gitu ya. Misalnya kalau kecerdasan Homo sapien ini kalau dibandingkan dengan Homo erectus masih belum ada apa-apanya. Mereka 2 juta tahun bertahan gitu. Tetapi secara individual manusia kecerdasannya meningkat gitu. Kalau dibandingkan misalkan 120 tahun yang lalu ya, tahun 1900. Rata-rata manusia meninggal pada umur 47 tahun. Sekarang usia harapan hidup manusia 82 tahun. Oh, wow. Even better. Ya. Kita sudah lebih cerdas 2 kali lipat secara individual. Meskipun kecerdasan ini lebih dikarenakan kecerdasan komunitif ya, kecerdasan kumulatif atau kecerdasan terdistribusi atau kecerdasan bergerombol gitu ya. Mas Gita ini sekarang usia sekarang seperti ini masih seger, itu karena kecerdasan kita bersama gitu ya. Kita memahami cara hidup yang lebih sehat. Kalau kemudian kita ada penyakit, kita itu bagaimana cara mengatasinya, sehingga usia harapan hidup manusia itu meningkat tajam dalam waktu 50 tahun terakhir ini. Secara individual, manusia makin cerdas. Tapi secara spesies, nanti dulu. Sejarah yang membuktikan nanti. Itu kecerdasan. Nah, makin cerdas secara emosional, ternyata membuat hidup kita lebih berkualitas. Gitu ya. Karena makin cerdas kita secara emosi, makin bahagia kita. Makin bahagia kita makin rasional. Jadi, kalau dalam bukunya Goleman itu, dia membahasakan bagaimana emosi itu terlalu sering membajak rasionalitas kita. Gitu. Nah, pada saat porsi rasionalitas kita itu diberi porsi yang agak lebih besar sedikit, itu membuat hidup kita lebih berkualitas. Gitu. Nah, karena hidup kita lebih berkualitas, achievement-nya juga lebih berkualitas. Dan itu yang membuat masyarakat yang bahagia itu, mereka lebih produktif. Itu. Meskipun kelihatannya lebih santai. Itu. Santai, orang Prancis itu jam 5 duduk-duduk. Mereka ini kerjanya apa sih ya? Gitu. Jam 5 sore duduk, malam di bistro, minum-minum, makan. Gitu. Kenapa mereka lebih sejahtera ya? Mereka mukanya bahagia semua. Gitu. Itu yang ada dalam Daniel Goleman. Jadi yang disebut Daniel Goleman itu dalam waktu pendek itu mengubah arah perhatian saya terhadap dunia itu. Gimana supaya kita bisa memupuk kapasitas komunitas untuk bisa membuahkan kepemimpinan yang kaya dengan emotional intelligence, tapi juga kognitifnya juga jalan? Persoalannya memang masalah kognitif sih, Mas. Persoalannya itu. Karena kognisi manusia itu yang berkembang atau berubah dengan cepat. Sementara otak kita belum berevolusi. Gitu. Ya, belum berevolusi.
otak kita sama persis dengan otak nenek moyang kita 200 tahun yang lalu. Sama persis. Gitu. Cara bekerjanya juga sama persis. Gitu. Sehingga kalau diberi stimulus tertentu, akan memberikan respon yang seragam. Sama persis dengan nenek moyang kita 100 tahun yang lalu. Gitu. Pengetahuan ini sekarang penting gitu. Karena akan memberikan hasil yang lebih bisa diukur. Misalnya gini ya, ratusan tahun lah, ribuan tahun lah, filsuf itu bicara tentang kebahagiaan itu. Filsuf yang satu bilang begini, filsuf yang bilang bertentangan satu sama yang lain. Filsuf yang satu dengan filsuf yang lain, ada ratusan atau ribuan filsuf bicara tentang kebahagiaan, saling bertentangan. Kalau ada ribuan atau ratusan atau puluhan aja saling bertentangan, nggak mungkin dong semuanya benar, yang mungkin semuanya salah. Ya itu. Nah, kita memahami kebahagiaan ini sekarang secara biologi. Apa itu bahagia gitu ya? Dan sejak tahun 96 kita sudah mulai paham sih yang namanya happiness itu apa gitu. Nah, sejalan dengan pertanyaannya Mas Gita tadi, bagaimana kita mengikat kelompok itu yang tentang narasi tadi. Narasi memang yang bisa mengikat kita lebih banyak gitu ya. Secara biologi kita tidak dirancang untuk kerjasama. Secara biologi kita dirancang untuk berkompetisi gitu. Tetapi karena manusia itu akhirnya menemukan cara bahwa kerjasama itu bisa membuahkan sesuatu yang lebih produktif bagi manusia gitu. Akhirnya manusia merancang atau kognisi manusia tentang kerjasama itu berkembang gitu ya. Dari yang flock gitu ya. Kalau flock itu beberapa keluarga, dari flock gerombolan itu menjadi tribe. Ikatan dalam tribe itu tentu menggunakan narasi gitu. Karena begitu ada tribe itu tidak ada lagi egalitarianisme itu tidak ada itu. Pada saat ada piramid, ada hierarki di situ. Melahirkan elit-elit pemalas. Gitu. Ya, ini yang membuat dunia berkembang memang gitu. Loh, konsekuensi harus yang kita terima. Kalau kita mau punya peradaban, ya kita harus menerima ada elit-elit pemalas, harus. Gitu. Kalau enggak mungkin ya. Kita mau balik ke pemburu pengumpul kan enggak mungkin ya. Nah, kerjasama makin besar menghasilkan sesuatu yang lebih spektakuler gitu. Makin besar gitu. Misalnya, kalau setiap orang diajari membuat senjata, katakanlah anak panah dan busurnya gitu. Itu bisa dilatih. Ayo latihan sehari kita membuat itu. Itu mungkin kita akan terampil membuat itu. Tidak perlu kerjasama gitu. Hanya kita transfer of knowledge dari orang tua ke anaknya, dari paman ke ponakannya, cara membuat anak panah dan busurnya gitu. Tetapi untuk menghasilkan satu peluru kendali nuklir memerlukan sedikitnya 50.000 orang bekerja sama tanpa tahu dia yang dikerjakan sebetulnya apa itu. Misalkan penggali uranium di Papua Nugini gitu. Dia tidak tahu yang digali apa. Tugasnya dia adalah mengoperasikan ekskavator dengan baik sehingga sehari itu mengeruk tanah sebanyak mungkin. Gitu. Tugasnya dia mengangkut ke dump truck. Supir dump truck juga nggak ngerti tuh isinya itu apa. Berapa persen uraniumnya nggak penting bagi dia. Yang penting adalah saya jam sekian harus nyampe pelabuhan dan menaikkan ini ke kapal. Udah gitu. Nah, kodanya yang menyeberangi lautan Atlantik juga, lautan Pasifik juga nggak mikir gitu. Pokoknya gimana kecepatannya menghindari ini. Semua orang mengerjakan porsinya, padahal mereka kerjasama. Tidak mungkin kemudian kompetisi itu menghasilkan peluru kendali nuklir. Tidak mungkin. Ya seperti sejarah kita, Pak Karno tahun 60-an, sudah takdir Tuhan bahwa kita akan mempunyai peluru nuklir sendiri. Gitu, katanya Pak Karno gitu ya. Katanya Pak Karno loh ya gitu. Nah, tapi kalau kita tidak belajar kerjasama, iya nggak bakalan gitu. Jadi ya kecerdasan emosi
itu adalah bagian dari kecerdasan sosial itu sendiri. Sehingga semakin kita tidak cerdas secara emosi, semakin kesulitan kita kerjasama. Dan kita kesulitan menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan lebih efisien. Ini dengan kemajuan teknologi, apakah itu lebih memungkinkan untuk kita lebih kolaboratif? Atau bahkan berkurang kapasitas kita untuk berkolaborasi? Kemungkinan itu ada. Gitu ya. Kemungkinannya makin besar, iya. Gitu. Tetapi apakah kita itu mengarah kepada kemungkinan besar atau tidak, itu persoalan yang lain. Gitu. Ya, gitu. Kita udah diberitahu, di sana loh, arah utara itu ke sana. Gitu. Arah utara itu ke sana. Tidak mungkin kita berjalan ke selatan dengan ngomong, kita pasti sampai ke utara. Itu dia, itu. Persoalannya kan begitu. Sebetulnya adalah kita sudah tahu nih, memperbesar kemungkinan itu berhasil, apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita melakukan variabel-variabel yang menjauhkan dari kemungkinan itu, ya berarti kita berjalan ke arah yang sebaliknya. Meskipun kita, saya yakin ke utara. Loh, jalanmu itu loh ke selatan. Itu. Karena gini loh, saya mau sambung dengan apa yang akhir-akhir ini sering disebut cognitive immunity. Bahwasanya manusia itu semakin berkurang. Cognitive immunity-nya untuk bisa membedakan antara fakta dari fiksi. Dan itu nggak nyambung dengan kepentingan kita untuk berkolaborasi. Iya kan? Gini, Mas Gita. Tadi kan kita berbicara bahwa yang namanya kognisi kita itu mengalami perubahan secara cepat. Bisa dibilang sebagai revolusi kognitif itu ya. Yang pertama karena kita mempunyai kemampuan berbahasa. Gitu. Tadi yang disebutkan, yang saya sebut, saya menganggap semua orang pembohong dulu itu bahwa yang namanya Manner das Matter itu adalah hasil revolusi kognitif kita yang pertama. Kita mengembangkan bahasa sehingga kita bisa bekerja sama meskipun tidak saling suka. Direktur boleh aja dibenci anak buahnya, tapi anak buahnya nggak boleh ngomong gitu. Pagi-pagi, selamat pagi Pak, dalam hati mati aja kamu itu ya. Tapi direkturnya juga boleh aja benci sama anak buahnya, tapi nggak boleh ngomong. Begitu mereka saling ngomong, saling benci, nggak bisa kerja sama mereka. Jadi revolusi kognitif pertama karena kita berbicara tentang dengan bahasa itu menghasilkan manner tadi itu, menghasilkan fiksi sih sebetulnya. Fiksi gitu. Fiksi itu tidak sesungguhnya. Iya, tapi penting gitu. Penting. Misalnya, Indonesia ini fiksi apa enggak? Fiksi loh. Fiksi. Gitu. Dan pemimpin tuh nggak bisa jadi pemimpin tanpa adanya fiksi. Iya, misalnya, kalau kita berbicara, manusia itu, tubuh kita, fisik kita, itu alam semesta tidak merancang untuk berkolaborasi dalam jumlah banyak. Kita itu bisa saling akrab. Itu 50-an lah. Akrab, itu ya. Bisa saling mengenal itu 150. Kalau kita sekolah dulu satu angkatan itu ada 200 orang, pasti ada yang kita nggak kenal gitu. Ya. Beda kalau 50 atau 30, makanya peleton itu paling banyak 30. Karena akrab itu. Ya, akrab itu. Akrab. Komandan peleton itu adalah raja di kelompoknya. Masing-masing orang paham dia berantem jagoan, menembak jagoan gitu ya. Tahu persul. Dia itu komandan peleton itu tidak bisa bohong, dia itu bisa nembak apa enggak gitu. Tetapi 15 peleton, 20 peleton dari satu kompi, mereka itu nggak kenal pemimpin kompinya itu siapa, dankinya itu siapa, enggak tahu. Nah, di sini pentingnya fiksi tadi itu. Komandan peletonnya bilang, ini komandan kompi kita ini kecil, tapi sakti. Lah mulai, tapi ini penting gitu ya. Ini penting gitu untuk mengikat kelompok ini gitu. Jadi tadi Mas Gita mengatakan cognitive immunity itu ya, bahwa kemampuan kita membedakan fiksi dan fakta itu menurun, bukan. Tapi gap-nya aja yang melebar. Gap-nya melebar. Kenapa? Gap-nya yang melebar. Orang yang tahu banyak dengan orang yang tahu sedikit. Ini gap-nya makin melebar. Karena dulu pengetahuan itu gap-nya kecil gap-nya itu. Makin lama gap pengetahuan, bukan gap pengetahuan ya. Antara orang yang tidak paham pengetahuan dengan orang yang sangat paham pengetahuan,
itu gapnya makin jauh. Gitu. Sehingga kalau dibilang bahwa kita itu kesulitan membedakan fiksi dan mengalami penurunan dalam membedakan fiksi dan fakta, itu tidak benar karena yang ada adalah gapnya aja yang meluas. Iya. Kalau dulu antara fiksi dan fakta, lebih banyak yang percaya sama hoax daripada fakta. Ya. Dan hoax itu penting sih bagi kita dulu, gitu ya. Ya, hoax itu penting bagi kita dulu. Hoax ini pernah menyelamatkan kehidupan kita, gitu. Di masanya, gitu ya. Pada saat itu ya, zaman pemburu pengumpul itu kita yang otak kita yang gemar hoax itu lebih gampang sehidup daripada yang enggak, gitu. Sementara sekarang ini mengganggu ikatan kelompok. Nah, dari revolusi kognitif pada saat bahasa, kemudian kognisi kita berubah pada saat revolusi agriculture, kemudian pada saat revolusi industri kita juga kognisi kita berubah lagi itu. Ya. Bayangin aja. Hierarki kerajaan, raja, hierarki monarki yang settle selama 10.000 tahun mendadak runtuh satu persatu aja. Runtuh satu persatu gitu. Yang saya mau tarik nih benangnya adalah teknologi semakin pesat. Kecepatan dan akselerasi kecepatan, inovasinya. Terus fiksi dan fakta. Ini gapnya semakin gede. Ya kan? Terus percakapan semakin terpolarisasi. Kalau percakapan terpolarisasi, lebih sulit untuk kita berkolaborasi. Ya kan? Jadinya gimana kita bisa mengantisipasi atau berharap bahwasanya produktivitas itu akan terus-menerus meningkat. Kalau kita balik tadi ke sejarah, bahwa produktivitas kita itu meningkat karena kapasitas kita untuk berkolaborasi. Poin yang paling penting yang disampaikan adalah secara neuroscience adalah yang di poin yang terakhir dari Mas Gita tadi. Polarisasi. Otak kita nyaman dengan dikotomi. Otak kita itu nyaman dengan dikotomi. Sangat tidak nyaman dengan spektrum. Padahal sebenarnya kehidupan ini spektrum, bukan dikotomi. Seperti sampai sekarang kalau ditanya, ada berapa jenis kelamin? Kita nggak katakan 2 itu. Faktanya nggak 2 itu. Banyak. Itu. Faktanya banyak. Jenis kelamin itu nggak laki-laki, nggak perempuan. Banyak itu. Jadi kalau kita selalu senang dengan dikotomi, sehingga bagi kita gap itu menyenangkan gitu. Otak kita ya, ada gap, ada jurang yang beda antara hitam dan putih kiri, itu. Kanan. Itu menyenangkan kita. Sementara fiksi tadi itu menyisipkan satu di antara 2 dikotomi. Sebetulnya. Dan ini menjembatani ketidaknyamanan manusia. Saya mencoba menjelaskan lagi ya gini ya. Realita bagi manusia itu, itu ada yang realita karena kognisi kita, otak kita itu. Ada realita yang namanya realita objektif itu. Cangkir, handphone, buku itu realita objektif, itu ada barangnya itu. Ada realita yang kedua itu realita subjektif. Realita subjektif itu ya realita, tapi subjektif. Misalnya lapar. Lapar itu subjektif. Semua orang pernah lapar. Gitu. Secara biologi pun lapar itu apa? Bisa dijelaskan. Gitu. Ini hasil kerja otak yang demikian. Karena keton dibakar, lemak dibakar menghasilkan keton. Keton itu ke otak menghasilkan rasa lapar. Gitu ya, itu. Ada gitu. Nyeri, sakit kepala itu ada, bisa dijelaskan. Tetapi kalau misalnya Mas Gita datang ke tempat praktek saya bilang, Mas Riu, saya ini sakit kepala. Saya nggak tahu loh sampean bohong apa enggak gitu. Yang saya cari adalah indikator-indikator kenapa Mas Gita ini sakit kepala. Tapi kalau seandainya saya tidak menemukan indikasi satu pun, bukan berarti Mas Gita nggak sakit. Gitu. Makanya disebut realita objektif, subjektif. Ada realita kedua, gara-gara kita yang suka membuat fiksi tadi itu, membuat narasi itu, realita ketiga, yang namanya fiksi. Itu adalah realita intersubjektif. Contohnya ya Indonesia ini.
Tapi apakah ini penting? Lu penting banget. Hanya saja karena otak kita itu nyaman dengan dikotomi subjektif dan objektif tadi. Yang tidak subjektif kita kelompokkan ke yang objektif. Jadi Indonesia itu kita anggap sebagai realita objektif itu. Misalnya NKRI harga mati gitu ya. Ya itu ya misalnya loh ya itu. Kalau saya guyonnya ya itu belinya di swalayan. Kalau di pasar tradisional masih bisa ditawar gitu ya. Tapi sebetulnya lo Indonesia ini dulu pernah nggak ada gitu loh ya. Suatu saat nggak ada. Lah emang kenapa gitu ya? Sama dengan misalkan lo jangankan Indonesia lo ya misalkan. Lo manusia ini dulu pernah nggak ada gitu. Lo suatu saat ya pernah nggak ya bakalan nggak ada juga gitu. Hanya saja realita intersubjektif ini NKRI, Indonesia Relationship, ini berharga nggak sih dipertahankan loh? Itu kan value gitu ya. Harga mati apa enggak? Ya terserah kamu sih gitu ya. Itu. Nah kalau kita berbicara mengenai tadi ya misalnya, bagaimana kita itu terpolarisasi karena kita dibiasakan berpikir dikotomis. Kamu, aku, kita, mereka. Ya itu. Belum lagi dipompa dengan biologi yang kaya dengan kompetisi. Nah, itu tadi. Ya, win-lose. Kompetisi itu adalah dasar spesies kita. Gitu. Ya, jadi kecenderungan kita itu berkompetisi. Untuk menghilangkan kompetisi kita itu dilatih untuk tidak berkompetisi. Alih-alih kita dipompa. Masa kamu nggak bisa sih baca ini temanmu bisa gitu. Kamu nggak bisa ngapalin rapalan ini mantra ini, temanmu pinter ngapalin rapalan mantra gitu. Bagaimana kita dari kecil dipompa untuk berkompetisi. Sementara di negara-negara yang bahagia itu sudah tidak ada lagi kompetisi. Sampai umur 9 tahun tidak ada ujian. Karena begitu kita diuji, kita berkompetisi. Gitu. Yang dilakukan adalah melatih mereka bekerja sama. Sederhana. Apa? Melatih mereka membuang sampah, gitu ya. Melatih mereka antri. Melatih mereka memperlakukan barangnya orang lain. Melatih mereka jangan nyolong. Ya, itu latihan memang. Memang latihan. Jangan korupsi. Itu latihan. Tidak diberitahu. Nyolong itu enggak baik loh ya, dosa loh ya. Itu nasihat. Sementara yang dilakukan di Jepang misalnya, anak TK itu 3 kali kalau soal urusan barang ini 3 kali seminggu mereka itu cosplay latihan gitu. Jadi ada barang ditaruh gitu. Ini handphonenya siapa? Punya kalian? Bukan. Nggak ada yang punya, nggak tahu. Ada yang tahu ini punya siapa? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Kalau gitu biar ini aja di sini. Gitu. Loh, kalau misalnya ada yang nanya, nggak kita ambil aja, kita simpan. Enggak. Kalian pernah kehilangan barang nggak? Sedih nggak kalian kalau barang kalian itu ketinggalan? Sedih itu. Nah, ini juga gitu, sedih itu. Nah, kita bantunya gimana? Biarnya dari situ. Nanti kalau dia ingat kesini lagi ngambil gitu. Itu latihan. Gitu. Latihan. Buang sampah itu latihan. Itu bukan sampah akan menjadikan banjir. Enggak ada. Itu dari tahun 60 saya masuk Jakarta sudah ada gitu itu. Tapi karena kita tidak pernah itu buang sampah nggak bisa gitu. Karena nggak pernah dilatih gitu. Terus antri gitu ya. Terus kemudian yang diurusi itu adalah urusan-urusan publik gitu ya. Tidak pernah mengurusi urusan pribadi orang gitu. Latihannya itu sejak mereka mulai bisa berkomunikasi gitu ya. Sejak bayi itu bisa memegang sesuatu, diajari dia membuang popoknya sendiri ke di Jepang. Ya gitu. Sejak dia bisa grab atau bisa memegang sesuatu, diharuskan makan sendiri gitu. Dan harus di meja makan gitu. Hal-hal yang sederhana itu dilatih. Sederhana tapi dilatih. Dan itu melawan entropinya manusia. Betul. Yang cenderung berkompetisi. Gini loh Mas. Ini sebetulnya choice. Iya. Pilihan kan. Yang kita pilih. Iya. Atau yang orang Jepang pilih. Iya. Dan ini bukan nggak mungkin kan. Dipilih oleh kita juga.
Disclaimer, Mas. Ini disclaimer ya, disclaimer. Saya ini seorang evolusionis itu ya. Saya tidak terbiasa menilai sesuatu itu lebih baik dari yang lain gitu. Paham. Berbeda aja. Ya. Tergantung value kan. Value-nya berbeda. Paham. Jadi saya paham. Bahwa Mas Gita tadi menyampaikan ini pilihan. Iya, saya 100% setuju. Ya. Memilih jadi orang Jepang atau memilih jadi orang Indonesia seperti sekarang itu betul-betul pilihan. Yeah. Tetapi kita juga harus menerima konsekuensinya. Kalau kita melakukan pendidikan dan pengasuhan gaya sekarang, itu tidak akan menghasilkan komunitas di Finlandia atau di Jepang. Nggak bakalan gitu. Dan itu yang disebut Mas Gita tadi, choice. Gitu. Tapi choice ini konsekuensinya berat, Mas. Berat itu. Misalnya di Jepang gitu ya. Di Jepang itu dilatih untuk tidak boleh mengomentari urusan pribadinya orang lain. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Choice-nya itu bukan secara holistik, ngikutin apa yang mereka lakukan. Tapi choice-nya itu tergantung nilai hidup kita. Betul, Mas. Ya, betul. Yang Makanya, enak yang mana nih? Betul, gini. Kita cherry pick aja. Boleh, cherry picking. Cherry pick itu boleh. Tetapi ada variabel-variabel yang mutlak. Misalnya, variabel mutlak misalnya. Kebahagiaan itu tidak akan bisa dicapai dalam komunitas kalau salah satu orang itu trespassing. Masuk ke wilayah pribadinya orang lain. Ini adalah variabel utama. Variabel utama masyarakat yang bahagia itu tidak saling resek dalam urusan pribadi, tapi saling peduli dalam urusan sosial. Nah, sekarang misalnya di Jepang itu strict tidak boleh mengganggu ritual atau spiritualitas orang lain. Strict nggak boleh. Kamu berspiritualitas fine, itu urusanmu. Nggak akan bapakmu atau ibumu itu ganggu, terserah. Kamu mau sembahyang ke pohon beringin, pohon cipluan atau pohon cabai, terserah gitu. Tapi kamu nggak boleh komentar orang lain. Aku juga nggak komentari gitu. Latihannya seperti itu. Bahkan seorang misalkan bapak penyembah jembatan gitu, tidak boleh ngajak anaknya, ayo nyembah jembatan, nggak ada gitu. Ada loh teman saya itu tiap kali ketemu jembatan sembahyang itu ada gitu. Ya saya biarin aja sih gitu. Tiap kali ketemu jembatan berhenti dia sembahyang gitu. Dan mereka terbiasa tidak share keyakinan mereka, apalagi menerima share gitu. Pertanyaannya, siap nggak kita gitu? Kalau nggak siap, ya sudah sih jadi orang Indonesia juga nggak apa-apa gitu. Nggak, ini harus didiskursuskan. Apa yang kita mau pilih, ya kan? Ya, itu yang nyambung dengan nilai kita, bukan yang statis sekarang, tapi ke depan. Yang visioner. Visioner, Mas. Oke, visioner. Kalau kita mengambil, ini contoh ya, ini mengambil contoh bahwa ini tidak bisa digeneralisir, iya. Siap. Setuju. Bahwa ini adalah partikular, iya, misalnya. Kalau kita ke Denmark tahun 80-an, kacaunya Denmark gitu ya. Gitu. Tapi sekarang teratur, bahagia gitu. Ya. Di negara-negara Nordik, di Norwegia gitu ya. Sekarang penjara kosong gitu. Bahkan yang namanya maximum security prison atau tahanan dengan maksimal itu. Kuncinya yang bawa itu tahanannya gitu. Waktunya keluar dia buka sendiri gitu. Loh, itu Wi-Fi-nya juga lancar. Lah itu ajaib loh. Ya maksud saya ajaibnya itu masyarakat Norwegia yang tahun 80 kacaunya seperti ya sama dengan di sini ya itu kan. Ya kita juga bisa ngacu ke Korea lah tahun 50-60-an kan. Itu kan konotasinya males, kotor, jelek. Cina juga. Iya. Tapi sekarang ya itu choice. Saya mau kupas nih, masuk ke tubuh manusia. Boleh. Kalau kita lihat neuron, ini kan akhir-akhir ini kan udah ada teknologi yang bisa re-elektrifikasi neuron kan, untuk kepentingan apakah itu terapi ataupun augmentasi. Bisa nyembuhin manusia dari Alzheimer, kayak demensia, stroke dan lain-lain. Ini ujungnya gimana nih? Dari sisi neurologi ataupun surgery. Kalau kita ngomong neurologi, neurosurgery itu kan basicnya kedokteran. Nah, kedokteran ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi,
kedokteran ini teknologi, bukan sains, gitu ya. Siap. Bukan sains. Digunakan untuk kepentingan manusia. Ya. Memang kepentingannya manusia, gitu. Untuk kepentingan manusia. Nah, sekarang dengan pengetahuan yang sudah makin maju di bidang artificial intelligence, Siap. kita sudah mereduksi banyak suffer, banyak penderitaan, gitu ya. Misalnya penyakit Parkinson, gitu ya. Siap. Kalau kita pasang probe, gitu ya, pasang DBS namanya, deep brain stimulation, udah dia nggak perlu obat lagi, dia udah jalan seperti orang yang tidak Parkinson, gitu ya. Muhammad Ali dulu nggak mau aja dioperasi waktu itu karena waktu itu DBS masih awal-awal. Muhammad Ali itu nggak mau dioperasi. Gitu ya. Kalau dioperasi mungkin ceritanya beda, gitu. Ceritanya beda itu. Nah, bahkan sekarang kalau kita melihat membuat protese, gitu ya, protese apa misalkan tangan palsu, kaki palsu, itu. Kita flashback 10 tahun yang lalu. Tahun 2010 di Jepang, gitu ya. Di Jepang itu ada protese yang dikendalikan dengan helm. Helm waktu itu. Gitu. Kita komite itu dihadapkan dengan 6 orang. Hanya 2 orang yang tubuhnya itu lengkap. Yang lain itu ada yang tangannya itu cuma 1, yang itu. Hanya saja mereka semua memakai training pack, gitu ya. Training pack, jadi baju olahraga. Kita tidak tahu itu kaki palsu apa enggak. Mereka sepatunya sama dan mereka melakukan gerakan. Kita disuruh menilai mana ini orang yang di antara 6 orang ini 2 orang yang tubuhnya itu asli dari lahir ada. Salah semua loh kita. Jadi gerakan-gerakan ideal, dalam tanda petik ideal kita itu lebih bisa dilakukan oleh orang yang kaki dan tangannya itu protese dan dikendalikan oleh pikirannya yang bersangkutan sendiri. Dan jangan kaget, helm tadi itu sekarang sudah ada chip ditempelin aja. Neuralink. Ya. Di luar. Kalau Neuralink itu di dalam, ini di luar. Ditaruh di luar, ditempelin di belakang. Itu bisa menggerakkan alat-alat protese tadi itu seperti yang diinginkan. Ya, itu. Nah, kalau ini sudah terjadi, ya, kita mengganti tubuh kita kan pilihan. Ini kaki saya nggak bagus deh, ini saya ganti aja pakai protese, gerakannya lebih bagus. Ya, nggak cantengan juga gitu ya. Itu pilihan. Nah, setahun yang lalu persis, gitu ya, 1,5 tahun yang lalu persis, Elon Musk meluncurkan Neuralink. Neuralink itu sebetulnya istilahnya pengembangan dari chip yang ini. Hanya saja ini komunikasinya 2 arah. Gitu. Neuralink itu bisa memberikan informasi ke otak. Gitu. Di otak bisa tangkap Neuralink. Jadi itu. Kalau kita sama-sama menggunakan ini, Mas. Nggak usah ngomong. Kita nggak perlu ngomong. Dalam waktu 50 nanodetik. 50 nanodetik. Pengetahuan dan pengalaman Mas Gita nular ke saya. Pengetahuan dan pengalaman saya nular ke Mas Gita. Actually, kecerdasan kita meningkat 2/2. Betul. Kalau ada 1 lagi, jadi 2/3. Bedanya apa? Kita nggak punya ruang privat. Nggak semuanya tahu gitu ya. Kita nggak punya ruang privat. Ini ngeri. Kita nggak punya. Ini konsekuensi yang harus kita hadapi loh ya. Itu. Saya juga udah baca ini. Saya mau coba tarik lagi nih. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Ini kan dalam waktu saya nggak tahu berapa tahun lagi atau puluhan tahun lagi, kalau ngikutin perkembangan di astrofisika,
ini kan sangat memungkinkan untuk neuron kita ini ditembak dengan laser. Ya. Anggaplah ke planet Mars. Ya. Iya kan? Sampai di sana, di receiving stationnya di-download, terus itu dimasukin ke avatar kita. Nah, kita berdua nih, Iya. nembak neuron-neuron kita ke planet Mars, terus avatar kita berdua jalan 8 hari di gunung di sana, balik lagi. Terus kita upload lagi. Kita udah mikirnya udah lebih canggih daripada kemarin, terus kita udah bisa cerita ke satu sama lain dan ke orang-orang, kita udah ke planet balik Mars. ke planet Mars. Ya. Nih, humanity gimana nih masa depannya? Nah, ini tadi. Saya seorang evolusionis, Mas. Siap. Ya. Siap. Saya seorang evolusionis. Itu. Suatu saat manusia nggak ada juga nggak apa-apa sih. Gitu. Ya. Karena manusia dulu pernah nggak ada. Gitu. Ya. Jadi kalau suatu saat nggak ada juga nggak apa-apa. Gitu. Hanya saja concern-nya, karena saya juga seorang dokter, gitu ya. Manusia itu kalau bisa tidak menderita, ya jangan menderita. Gitu. Ya, itu. Kalau bisa umur panjang, ya umur panjang gitu ya. Dokter itu tugasnya kan itu. Jadi saya itu sering kali kalau misalkan ada kanker otak gitu ya. Sering kali hampir semua, terutama orang Indonesia itu. Setelah saya jelaskan apa yang harus dilakukan, keluarganya itu banyak. Berarti ini hanya Dok ya, menunda kematian gitu. Saya selalu berngomong gini, lah kita tiap hari makan dan minumnya menunda kematian gitu. Tugas kita tiap hari itu, aktivitas kita, melakukan rekaman kayak gini kan menunda kematian gitu. Supaya makan minum kita lebih terpenuhi sampai tahun depan gitu. Tugasnya dokter juga menunda kematian. Bukan membuat orang abadi, itu bukan tugasnya dokter. Tugasnya menunda kematian. Kalau bisa ditunda 1 jam, ya 1 jam gitu. Bisa ditunda 1 tahun, ya 1 tahun. Ditunda 10 tahun, ya 10 tahun gitu. Itu tugasnya. Nah, dalam hal ini, meskipun saya seorang evolusionis gitu ya, saya mengambil tempat orang yang hidup itu nggak boleh menderita gitu. Ya. Sama dengan tadi misalnya. Kita concern terhadap misalnya ini nanti bagaimana humanity itu. Lah humanity nggak ada nggak apa-apa, asalnya nggak menderita aja gitu. Karena batas human itu apa gitu. Sekarang Mas kita ini sekarang sudah melampaui batasan-batasan kemampuan fisik Mas kita sendiri. Minggu yang lalu di Amerika, sekarang udah di sini. Itu tidak bisa dilakukan oleh nenek moyang kita 200 tahun yang lalu. Gitu. Ya, human, hello, apa? Orang kita naik pesawat kok, gitu ya itu. Ya gitu. Nah, humanity, batasnya di mana humanity itu? Gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi, saya ngeri. Saya enggak sih gitu. Saya enggak. Karena dunia itu pada saat berkembang, kita itu melupakan dunia yang dulu. Gampangnya gini Mas kita, gampang. Pada saat kita SMA dulu, kalau kita nulis, itu orang lain nggak boleh baca. Ya. Dikunci. Wah, ada buku diary itu dikunci itu. Ada kuncinya itu kalau bisa dibawa itu. Aduh gitu ya. Orang itu aja nggak boleh bawa itu. Ya. Dulu itu. Ya. Itu 30 tahun yang lalu. Kalau kita nulis, orang lain nggak boleh tahu. Sekarang beda. Kalau kita nulis, ngapain kita nulis kalau orang lain nggak tahu? Gitu. Ya. Jadi kecoa nempel di leher kita aja, kita upload di Twitter. Anjrit, ada kecoa leher di leher gue. Bayangin kecoa nempel di leher, dunia harus tahu. Dunia udah bergeser gitu. Ya. Ya. Tapi kalau kita membayangkan dulu gitu ya. Ngeri nggak ya? Tulisan kita dibaca orang lain gitu. Pada saat kita mengalami yang sekarang, kita lupa yang dulu gitu. Karena nilai sosial kita udah geser. Bergeser. Selalu bergeser. Bergeser. Bergeser dulu. Dulu kalau kita nulis surat, Mas, 2 minggu belum ada balasan, kita maklum gitu. Ya, maklum gitu. Nah sekarang, baru WhatsApp 5 menit nggak dibalas, marah gitu. Kalau lebih marah lagi, dibaca nggak balas itu. Ini dunia sudah bergeser. Hanya saja kalau kita mengatakan, ini gimana nanti? Ya, sejarah sih yang menentukan itu. Sejauh ini, gitu ya, sejauh ini manusia ini berkembang melawan entropi manusia sendiri, gitu. Sejauh ini ya, kecenderungan ketidakteraturan manusia itu kita lawan sendiri dengan berbagai macam
penemuan yang kita harapkan. Itu ada bukunya Steven Pinker di situ. Di bukunya Steven Pinker yang saya senang di sini itu hanya dia menyampaikan fakta bahwa kita mengalami kemajuan loh. Gitu. Tapi dia agak-agak utopian. Oh dia utopia memang gitu. Memang Steven Pinker utopia. Yang saya senang dari yang disampaikan bahwa kita itu makin sejahtera, kita ini makin kaya, kita ini makin sehat. Yang miskin makin berkurang. Kemiskinan kita makin berkurang gitu. Jadi jangan berpikir kan ini sedang miskin gitu. Itu saja sih. Kalau utopianya dia ya memang saya saya juga nggak seperti itu. Saya bahkan manusia punah juga nggak apa-apa kalau saya itu ya. Dia nggak menjawab mengenai kesenjangan. Nah, dia tidak menjawab tentang kesenjangan. Nah, kembali ke bagaimana manusia nanti. Jangan-jangan malah itu akan memberikan ruang gerak kita yang lebih luas untuk mengatasi masalah-masalah kita sekarang. Kita nggak tahu sih, gitu ya. Kita nggak tahu. Misalkan tadi, itu yang disampaikan Mas Gita nggak lama kok itu. Nggak lama lagi akan kita kesampaian seperti itu. Gitu. Cuman ya nggak seperti yang ada di film Avatar kayak gitu. Itu banyak hal-hal yang ngaco. Tapi misalnya hanya sebatas neuron aja taruh di avatar. Betul, kita karena sebetulnya kita juga nggak perlu neuron kita gitu. Sebentar lagi kita nggak perlu karena kapasitas neuron kita terbatas. Tuh. Kalau kita mengembangkan satu sistem yang kapasitas untuk menyimpan memori jauh lebih dari otak kita dan itu sebentar lagi gitu ya. Lah kan lihat sama dengan gini loh ya. Kalau kita selama ini menggunakan kaki kita lari lebih cepat itu terus kemudian kalah dengan sepeda, kita rela kok beli sepeda gitu. Ya. Lah kalau kemudian ada sistem yang kapasitasnya bisa menyimpan melebihi 100 miliar neuron kita yang kerjasama ini, kenapa kita nggak ganti itu aja gitu? Ya, ganti gitu aja. Nah, kalau ini yang terjadi gitu ya. Kita bisa mengupload apa yang ada dalam otak kita, data dan pengolahan data operating system dan aplikasi ribuan yang saling tumpang tindih ke sistem itu, dan kita jadi nggak perlu makan. Mas Gita nggak perlu makan. Loh, saya kepingin rasanya soto. Loh, rasanya soto itu kan data dan pengolahan data. Download aja. Jadi Mas Gita masih bisa merasakan sotonya Pak Sadi dibandingkan dengan soto Makassar gitu. Bisa orang itu cuma data dan pengolahan data. Tapi literally kita nggak perlu kalori dari situ gitu. Kita hanya memerlukan beberapa buat 1 bulan gitu. Dan kita tetap hidup gitu. Itu kalau saya taruh di dalam misalnya gadget gitu. Tapi kalau itu kemudian saya simpan di cloud, Mas Gita ada di mana? Mas Gita ada di mana-mana. Immortal. Transenden dan immortal. Nah, pada saat itu, untuk pertama kalinya, kita punya kesempatan bergerak dengan kecepatan cahaya. Sebelumnya nggak bakalan bisa. Gitu. Saya penggemar film Star Trek. Saya lebih senang Star Trek daripada Star Wars. Itu. Star Trek itu kan ilmiah, bagus. Itu. Star Wars itu kan, sinetron drama keluarga yang dicanggih-canggihin itu. Ini penggemar Star Wars bisa marah. Tapi Star Trek ini kan Roddenberry ini dari awal itu dia mungkin terobsesi dengan kerjasama. Jadi di Star Trek itu ada orang Afrikanya, ada orang Jepangnya, ada orang Inggris, ada orang Soviet gitu ya. Amerikanya jelas, kaptennya orang Amerika. Tapi kan tapi ini adalah multikultural itu di saat dunia itu saling berseteru tahun 60-an, 70-an, Roddenberry ini menggambarkan bagaimana kita kerjasama aja. Tapi kembali ke poinnya tadi, kalau pada saat untuk pertama kalinya kita punya kesempatan bergerak dengan kecepatan cahaya. Kenapa? Lah kita disimpan di cloud gitu. Ini saya mau coba gimana membayangkan singularity. Ya kan? Ini kan interseksi antara kecerdasan biologis dan kecerdasan artifisial. Itu apakah akan mengkomplikasi masa depan kemanusiaan?
Ini kan ada dua Ya, schools of thought ya, ya. ya. Ada yang dystopian, ada yang utopian. Ya. Stephen Hawking mungkin yang kurang sepakat. Elon Musk juga kurang sepakat. Ada lagi di sini yang ya Mark Zuckerberg dan lain-lain yang ini kayaknya indah sekali nih ke depan. Dari sisi pribadi Anda atau sebagai neurosurgeon itu gimana? Kalau saya memandangnya itu ya dunia itu akan biasa-biasa saja sih Mas itu. Okay. Ya itu. Kita itu tidak lebih heboh daripada dulu kok gitu ya. Okay. Kalau kita membayangkan gimana ya tahun 80 kita bisa janjian di plaza nggak ada handphone itu loh gitu ya. Iya. Nanti kita ketemu ya hari Sabtu jam sekian. Ya ketemu benerin itu. Nah sekarang kita baru nyampe, kamu nyampe mana gitu ya. Kita tidak bisa membayangkan tahun 84 itu tahun 80 ada kehidupan seperti sekarang. Iya. Tapi setelah sekarang itu ya gini-gini aja kok gitu ya. Iya. Nah, perbedaannya adalah mungkin demikian ya. Mungkin begini. Di masa depan kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat berbeda dengan sekarang. Ya. Sangat berbeda lah itu. Apapun semuanya sangat berbeda. Nah, kalau masalahnya apakah ini membuat kita lebih resilient kita sebagai manusia itu lebih tinggi apa enggak itu ya sejarah yang membuktikan. Hanya saja kalau kita mengatakan apakah lebih kompleks? Oh iya jelas, ya. Bahwa kompleksitas kehidupan itu sudah jelas, kompleksitas kehidupan itu makin lama makin kompleks gitu. Ya. Ditambahi lagi dengan kemampuan manusia gitu ya. Membuat kompleksitas yang lain yang bukan berevolusi. Mereka itu kalau dibandingkan dengan evolusi ya. Satu unit microchip komputer itu mereka 10 tahun seperti kita 15 juta tahun bergeraknya itu. Kemampuan otak kita. Jadi kita sudah membuat hal baru yang kompleksitasnya cenderung mempunyai mengalahkan kompleksitas kita. Bahwa itu adalah sebuah keniscayaan kehidupan. Iya. Karena kehidupan makin lama makin kompleks. Ya. Kehidupan ini, alam semesta ini adalah mempunyai kecenderungan tidak teratur. Ya, alam semesta ini mengarah ke tidak teraturan. Tapi ada satu unit yang melawan entropi ini. Apa? Kehidupan ini. Betul. Ya, sejak 4 miliar tahun yang lalu sampai sekarang, ini sudah terbukti kehidupan ini melawan entropi. Gitu ya. 4,6 miliar. 4,6 ini melawan entropi. Gitu ya. Jadi kita itu melawan entropi, kita cenderung teratur, bisa membuat keteraturan yang lebih teratur itu. Dan kita bisa paham bahwa semakin kita kerjasama, semakin teratur kita itu. Paham. Tapi gini loh, challenge-nya adalah apa kita pasrah aja karena kesadaran mengenai sejarah selama 4,6 miliar bahwasanya kita tuh niscaya selalu mematahkan entropi itu kehidupan kita. Tapi yang saya takutin adalah teknologi ini kan kecepatan dan akselerasi kecepatannya meningkat. Iya. Margin of error nih semakin meningkat. Iya, kan? betul. Iya. Ya ini Yuval lah ya. Iya. Terus error semakin meningkat, ya kalau menggunakan logika kita nggak bisa terus-menerus tuh mematahkan entropi. Dalam artian kalau kemudian manusia ini sebagai spesies tidak bisa mematahkan entropi dan manusia punah, lah ya cepat atau lambat manusia akan punah sih. Gitu ya. Ya jadi kita pasrah aja. Bukan pasrah. Hidup ini kan masalah konsekuensi gitu ya. Bukan pasrah gitu. Kita bukan pasrah loh. Kalau kita misalnya memilih sesuatu itu bukan pasrah. Kita punya pilihan. Kalau kita milih ini jadinya ini. Kalau punya milih ini jadinya ini. Dua-duanya itu tidak ada yang kita itu avoiding. Betul. Tapi paradoksnya gini loh Mas. Kita anggaplah udah di sini nih ya. Oke, ya. Kita tahu ini yang kelihatannya mungkin lebih oke. Tapi kok kita nggak mau ke sana? Jangan lupa kita itu hidup bareng gitu. Ya itu. Saya itu seringkali di Twitter itu nulis itu gini. Dunia ini berjalan itu tidak dengan ngikuti carpe raimu gitu ya. Jadi tidak dengan ngikuti kemauan kita gitu ya. Kemauan kita.
pada saat kita punya kemauan, terus kemudian komunitas itu berkehendak lain, lu kita kegeret itu, keseret. Nah sekarang, karena kita itu lebih paham mengarahkan kemauan populasi, mengarahkan kemauan komunitas, sehingga komunitas-komunitas tertentu itu men-treat variabel-variabel populasi atau komunitas itu, individu-individu sejak kecil supaya sebagai community mereka itu mengarah ke sesuatu yang melawan entropi tadi. Gitu. Melawan entropi tadi. Yang dikhawatirkan Mas Gita tadi kan misalkan gini, kita mengambil ini terus kemudian ada misalkan malapetaka di situ ya. Gitu. Malapetaka biasanya kan diawali oleh sesuatu yang ngaco gitu lah ya. Ya, itu. 100 orang teratur cukup dengan satu orang nggak teratur bubrah semua kok itu. Ya, gitu. Cukup dengan itu. Nah, saya kalau melihat posisi saya itu, Mas Gita tanya posisi saya, ya sudah sih kita anggap aja semua itu orang umum gitu ya, orang awam itu. Kalau Mas Gita ini kan extraordinary gitu. Benar itu. Ya. Yang dilakukan Mas Gita itu, kalau dilakukan orang lain, tidak akan dong sama jadi kayak gini gitu. Tetapi ada sesuatu hal yang kalau dilakukan orang hasilnya sama gitu. Latihan tadi itu ya itu. Ya, latihan tadi. Tidak semua orang misalnya seringkali tidak perlu sekolah. Steve Jobs itu enggak sekolah. Lah itu Steve Jobs itu. Ya itu. Steve Jobs itu tidak bisa berlaku untuk semua orang gitu. Nah, yang kita perlukan. Dia mimpinya beda. Nah, bukan hanya mimpinya, dia start dari tempat yang berbeda gitu ya. Itu. Beda. Upaya mimpi beda, start semuanya gitu ya. beda. Privilege-nya juga beda gitu. Tapi yang kita lakukan adalah apa sih yang bisa dilakukan semua orang terus menghasilkan sesuatu yang bersama gitu ya. Itu yang menentukan kebutuhan bersama. Itu tadi yang kalau standpoint saya di mana, tempat saya di mana, kita gunakan ini untuk kesejahteraan bersama. Ukurannya apa? Kesejahteraan kan sudah ada ukurannya. Kebahagiaan ada ukurannya. Ada sih sebetulnya gitu. Kebahagiaan, indeks kebahagiaan ada gitu. Apakah indeks kebahagiaan itu bisa dipertanggungjawabkan secara biologi atau sains? Bisa gitu. Bisa sekali. Nah, kalau Mas Gita menanyakan standpoint saya, di sini standpoint saya gitu. Apakah ini meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan kita? Itu standpointnya gitu. Kalau itu mengarahkan kita makin ketidakbahagia, lah ngapain gitu. Meskipun sebagai seorang evolusionis, apakah kebahagiaan itu membuat manusia lebih resilient secara spesies? Saya tidak tahu gitu. Ini nanti sejarah yang menentukan. Tetapi kalau sekarang dipilih milih bahagia apa enggak? Ya saya milih bahagia gitu. Apa sih variabel-variabel bahagia? Ini loh 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 300 gitu ya. Dasarnya apa? Lah ini penelitiannya ini gitu. Bantah gitu. Dan kalau kita melihat misalkan orang Indonesia, negara Indonesia, masyarakat Indonesia tahun ini adalah masyarakat paling bahagia nomor 94 gitu. Nah, kalau kita mau menaikkan, lah itu poin-poinnya yang dinaikkan gitu. Persis seperti tadi. Pada saat kita nanti humanity itu blur gitu ya. Terus kemudian gap kita tadi yang dikatakan makin itu besar, makin besar itu. Bagaimana kita menyikapinya gitu. Saya tidak terbiasa berpikir secara epistemologis itu. Saya lebih membiasakan untuk ontologis itu. Supaya standpoint saya itu lebih gampang gitu, bersikap gitu. Saya lebih gampang bersikap gitu, karena kalau saya berpegang pada value itu, nanti kita nemukan paradok lagi gitu ya. Lebih baik saya berpegang pada konsekuensi. Kalau kita milih ini, konsekuensinya ini gitu ya. Kalau kita misalnya kita tidak bisa membendung lajunya pengetahuan, nggak bisa. Nggak bisa. Kita tidak bisa membendung lajunya teknologi, nggak bisa. Yang bisa adalah kita menerima konsekuensinya. Nah, kalau nanti kita punah gimana? Gimana? Kalau kita punah, tetapi eksistensi kita masih ada, gitu. Misalnya manusia punah, gitu. Tapi Mas Gita masih ada, gitu. Kenapa?
Misalnya 7,9 atau bahkan nanti 8,5 miliar orang, 8,5 miliar individu, manusianya sudah punah semua. Tapi individunya ini masih ada. Berupa apa? Berupa cloud tadi itu, berupa unit itu. Diparkir di cloud semua. Di cloud, mereka bahagia. Iya. Bagi saya, itu bisa saya terima. Gitu. Mereka bikin podcast. Ya, gitu. Kita ketemuan itu. Mas kita itu lagi ada di Mars, saya ada di Mars. Ya, kita podcastan gitu ya. Tapi saya masih berprasangka bahwa mayoritas manusia itu eksistensialis. Oh iya. Iya kan? Memang iya. Bukan eksistensialis. Iya. Iya, iya kan? Setuju. Karena biologi kita dirancang untuk seperti itu. Iya. Jadinya gini loh, semangatnya kalau mereka menyadari untuk mereka tetap bisa eksis. Iya. Dengan kesadaran bahwasanya gap-nya semakin gede, apakah itu kesenjangan kesejahteraan, apakah itu antara hoax dengan fakta, antara yang kaya dengan yang miskin, dan bahwasanya teknologi ini semakin mengekspos manusia ke margin of error yang lebih besar. Ya. Ini balik ke poin yang di awal tadi loh, bahwasanya emotional intelligence ini lebih dibutuhkan untuk menyatukan kan. Ya. Agar choice kita untuk humanity ini adalah yang anggaplah lebih bijaksana. Ya. Tergantung value kita ya. Ya. Kita bicara bijaksana ya. Lah ini bijaksana ini yang merupakan hasil dari emotional intelligence, kebijaksanaan. Siap. Kebijaksanaan itu seringkali kita itu akhirnya memilih untuk mengorbankan banyak hal. Untuk kita sendiri sebetulnya. Yang disebut kebijaksanaan kan gitu. Kita memilih berkorban untuk mengambil sesuatu yang lebih gede misalnya. Dan itu karena latihan, karena emotional intelligence itu. Ini saya mengulang cerita ini karena beberapa sebulan yang lalu saya ketemu dengan Mas Butet Kertarejasa itu ya. Teman. Ya, itu. Dia menceritakan betapa pengalamannya di Jepang itu membuat dia tertegun gitu ya. Seorang yang kelihatannya preman gitu ya, preman ditanya bis ini, saya mau naik bis ini gitu ya, terus diantar sama cowok Jepang jangkis itu ya, itu mungkin modelnya punk gitu, di halte bus terus diberitakan ini, tapi naiknya masih 2 jam lagi gitu, kamu jangan nunggu di sini deh, kamu di situ ada warung gitu. Nah ini rombongan temennya Mas Butet ini ke warung gitu. Warung itu dia noleh, pang remaja pang ini ngikutin dia gitu, ngikutin dia. Tapi di luar gitu, dia di luar gitu. Untuk mastiin. Ternyata dipikirnya mereka pikir dia ini sebetulnya bukan mengikuti literally mengikuti. Setelah selesai, setelah mendekati dia datang. Kurang 20 menit lagi, ayo kita ke sana gitu. Iya. Terus sepanjang jalan itu ditanya, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Saya di Nagoya. Saya harusnya itu berangkat 1 jam yang lalu pakai bis gitu. Dan itu nggak unik. Nggak unik, itu semua umum. Orang kayak gitu. Umum. Semua orang di Jepang melakukan itu dan melakukan itu bukan merupakan keanehan. Iya. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta mengembalikan duit diberi hadiah. Iya. Mengembalikan duit yang ketinggalan, itu diberikan hadiah. Loh, kalau di sana semua orang melakukan hal itu perbedaannya gitu. Nah, makanya yang disebut tadi yang Mas Gita tadi mengatakan bagaimana kita memilih to be wise gitu ya. Bukan unwise ya. To be wise itu adalah masalah kecerdasan emosi, bukan kecerdasan bukan kecerdasan rasional gitu. Kalau kecerdasan rasional kita ngitung. Aku untungku lebih banyak begini itu. Jadi yang kita perlukan itu adalah bagaimana rasionalitas kita tidak terlalu sering dibajak oleh emosi. Itu yang namanya kecerdasan emosional. Karena tubuh kita itu dirancang untuk selfish memang gitu. Tubuh kita dirancang untuk selfish. Latihan yang membuat kita itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Seperti tadi itu.
secara tidak langsung anak generasi gaya punk Jepang tadi itu dia sudah bekerja sama dengan orang Indonesia ini yang datang ke sana. Karena dia melakukan hal yang biasanya dia lakukan gitu. Dan dia tidak merasa bahwa itu merugikan dia gitu. Nah, itu tadi yang kalau kita itu melakukan misalnya variabel-variabel kebahagiaan, terutama tadi itu empati tadi itu yang merupakan variabel utama dari kecerdasan emosi tadi gitu ya. Bahwa dia itu terus kemudian dia menghasilkan community atau komunitas yang bahagia gitu. Dia jadi lebih produktif gitu ya. Lebih gampang diajak bekerja sama. Itu yang pada akhirnya meminimalkan kemungkinan-kemungkinan jelek dari yang dikhawatirkan Mas Gita tadi. Dan saya bisa bilang itu nggak terjadi dengan Butet aja. Saya juga ngalamin, teman-teman saya juga ngalamin. Banyaklah yang udah ngalamin hal serupa. Saya mau coba bungkus dalam konteks teknologi lagi nih. Ini akhir-akhir ini saya sering ngobrol mengenai gimana amplifikasi algoritma di sosial media. Itu mengamplifikasi narasi-narasi itu yang kurang sehat. Iya kan? Iya. Dan kita bisa panjang lebar lah ngobrol mengenai polarisasi percakapan. Tapi yang saya mau tarik ke ilmu neurologi dan neurosurgery ini adalah kalau saya lihat data-data mengenai penderita penyakit yang dulu tuh yang paling banyak kan nggak jantung, kanker, tapi yang akhir-akhir ini depresi. Nah ini mungkin bisa dikaitkan atau dikorelasikan dengan bagaimana virtualisasi di platform digital ini mungkin juga membuahkan cognitive dissonance ataupun gap antara apa yang dia lewatin sehari-hari dengan apa yang dia inginkan. Itu yang bikin seseorang mungkin depresi. Nah ini fix-nya gimana nih? Yang pertama, depresi itu penyakit lama sih. Saya depresi, Mas. Saya sejak tahun 86 sampai sekarang depresi. Sampai sekarang. Saya bisa dibilang separuh hidup saya lebih itu berkutat untuk menghadapi depresi saya. Gitu ya. Seperti yang dialami oleh Winston Churchill dan Abraham Lincoln. Ya. Hashtag atau misi atau agenda utama WHO tahun 2020 sebetulnya itu adalah depresi. Jadi Desember 2019 WHO ya kebetulan saya berkecimpung di sana juga ya kita itu memfokuskan tahun 2020 itu untuk menanggulangi depresi. Gitu. Tapi keburu ada pandemi ini, jadi porak-poranda. Hashtagnya adalah Let's Talk. Gitu. Jadi sebetulnya kita udah paham bahwa yang namanya depresi itu 1 dari 5 orang itu depresi di dunia. Gitu. 96,8% bunuh diri itu karena depresi. Gitu. Depresi itu seringkali tanpa penyebab tertentu, gitu. Saya mengalami depresi itu tidak. Pemicu saya juga bingung. Saya waktu itu tidak sedang sedih. Saya tidak sedang gembira meluap-meluap juga enggak gitu. Kondisi saya seperti biasanya, saya jatuh depresi aja gitu ya. Nah, hanya saja sekarang dengan adanya sosial media itu kita jadi tahu, orang depresi itu banyak ya gitu ya. Seperti kalau sekarang itu angka stroke atau kejadian stroke di Indonesia itu angkanya meningkat itu. Sebetulnya dari tahun ke tahun sama sih. Cuman yang datang ke fasilitas kesehatan itu lebih banyak sehingga yang tercatat lebih banyak gitu. Ya, depresi dari dulu juga bermasalah. Hanya saja sekarang kabar baiknya adalah dengan semakin kita paham banyak orang depresi, semakin banyak orang yang paham bagaimana menghandle orang depresi gitu. Ya. Saya senang sih. Saya sebagai dokter itu terus kemudian melihat
depresi itu terus kemudian tersampaikan itu bahwa sekarang itu orang itu harus diberitahu kalau hobimu itu ngasih nasihat, kamu jangan deket-deket orang depresi itu. Orang depresi nggak butuh nasihat gitu. Makin depresi orang dinasehatin gitu ya itu. Itu penting ya. Itu bagi penderita depresinya ini hal yang baik itu. Bahwa sekarang terekspos depresi demikian masif di mana di media sosial, meskipun orang ngomongnya juga nggak karu-karuan misalnya, makanya tuh yang beriman gitu itu ya, imanmu kurang, lempar sepatu nih gitu ya, ya lempar sepatu juga nih gitu. Orang depresi kalau digituin makin depresi dia gitu. Apalagi ya kondisi yang bagus itu malah sesuatu hal yang kontraproduktif bagi orang depresi. Misalnya gini ya, saya anaknya orang kaya ya itu. Terus kemudian saya mahasiswa kedokteran, saya nggak kurang apa-apa gitu ya. Saya kok depresi, saya kok sedih gitu. Padahal orang ini, itu bagi saya itu hal yang merugikan itu. Kamu ini kurang apa sih gitu ya? Kekurangan duit juga enggak, kekurangan apa juga enggak itu. Kamu nggak kurang apa? Kenapa kamu itu kok sedih? Loh, ini adalah sebetulnya hal-hal yang kelihatannya mendukung itu malah memberikan kontraproduktif bagi otaknya orang depresi gitu ya. Saya paham ini juga setelah mempelajari neuroscience itu. Kalau dulu ya bingung saya menghadapi ini. Hanya saja sekarang kalau depresi itu, kalau kemudian bahwa konten-konten media sosial itu bisa memicu seorang depresi itu jatuh lebih depresi, iya. Bisa itu. Tapi semakin banyak orang lain tahu bagaimana cara memperlakukan orang depresi, itu jauh lebih penting, gitu ya. Jadi ya meskipun kalau di Indonesia ini kan semua orang jadi ahli semua gitu. Ya itu satu orang ya ahli psikologi, ahli virus gitu ya itu. Ini di Indonesia ini penduduknya 278 juta gitu. Di Indonesia. Yang ahli virus 260 juta. Ngomongin COVID loh. Kayak ngerti-ngerti ya gitu. Saya pernah itu di grup WhatsApp SMA itu. Setelah 6 bulan saya diem itu. Mereka ngomong COVID-19 saya diem aja itu. Terakhir ada juga yang nanya, Rio, kamu itu kan dokter kok nggak ngomong sama sekali itu. Terus saya cuma bilang ini, Rek, kamu seingatku kalian dulu tuh biologi goblok-goblok loh. Kok sekarang itu jadi ahli virus gimana ceritanya gitu. Ya, ini adalah salah satu dari tadi informasi yang liar tadi itu sehingga orang merasa mendapatkan informasi itu sebagai sesuatu yang informasi yang layak di-share atau macam-macam gitu ya. Hanya saja tadi yang seperti Mas kita di awal tadi bahwa kita tuh sekarang itu bukan kesulitan membedakan fakta atau fiksi gitu. Karena otak kita tidak dirancang untuk itu gitu. Otak kita tidak dirancang untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Gitu. Otak kita hanya dirancang untuk bagaimana kita bisa hidup lebih lama. Gitu. Ya. Hanya saja pengetahuan ilmiah yang berkembang cepat ini, orang yang tahu ilmu dengan yang nggak tahu itu gapnya jauh jadinya. Jadi bukan kita kesulitan membedakan fiksi atau enggak, secara otak kita sama. Gitu. Hanya saja untuk memperkecil kerugian ya. Memperkecil kerugian dari ini itu tadi kita kerjasama. Nah, kerjasama itu membuat kalian tidak usah berkompetisi sejak kecil. Jadi hasrat berkompetisi itu ditekan justru gitu. Tidak lagi masuk kamu kalah sih sama itu gitu. Itu yang dilakukan di komunitas-komunitas yang bahagia itu. Nah, salah satunya yang kalau kita concern tentang yang namanya kecerdasan emosi dalam hal ini itu kerjasama seperti itu, ya kita harus memilih. Ayo kita cerdas secara emosi. Itu pilihan. Saya setuju itu pilihan. Itu dan gini loh, kita hidup di era yang mana
informasi jauh lebih banyak daripada pengetahuan. Oh ya. Pengetahuan jauh lebih banyak daripada kebijaksanaan. Iya, betul. Ya kan? Betul itu. Nah, ini choice ke depannya gimana? Ya. Nah, ini mungkin ya. Ini di babak terakhir nih kita selalu ngobrol ya berhayal lah. Indonesia 2045 gimana nih? Nah, itu. Fix-nya gimana nih? Beberapa waktu yang lalu saya diminta, mungkin Mas Gita juga, tapi Mas Gita nggak sempat itu. Waktu Lemhanas saya sempat ngobrol di situ. Ya, waktu mengenai buku 2004 Indonesia di tahun 2045 itu. Oh iya. Itu. Saya hadirnya di forum itu geopolitik aja, tapi buku itu ada itu. Waktu itu sebelumnya itu ada bukunya bagus. Buku apa namanya? Bukunya Pak Agus ini. Betul. Ya, saya sempat diminta itu. Itu menyongsong Indonesia di 2045. Ini buku ini bagus gitu ya. Gitu. Yang ada malah kurang tebel bagi saya itu ya. Kurang tebel. Kenapa? Ada poin-poin yang misalnya kalau kita berbicara tentang tahun 2045, yang kita bicarakan itu anak dan cucu kita loh. Betul. Gitu. Ya, anak dan cucu kita. Ini acara ini bukan untuk kita sebetulnya. Iya. Untuk penerus kita. Iya itu makanya. Kita berbicara tentang bahkan bukan bicara tentang kita atau generasi di bawah anak yang belum lahir itu loh gitu ya. Iya. Yang belum lahir. Jadi kalau kita membahas tentang dunia tahun 2045 itu, bagaimana kita menciptakan setiap individu yang di tahun 2045 itu merupakan merupakan satu, dia merasa atau mereka itu menyadari bahwa dia itu satu unit dari sekitar 9 miliar unit yang kemudian menjadi satu, tidak terpisahkan gitu. Kalau kita menghayal ya, saya tidak terbiasa berpikir epistemologis ini. Tapi kalau kemudian to be wise gitu ya, to be wise adalah bagaimana kita itu aware, gitu ya, nggak perlu conscious lah ya, aware aja lah. Aware itu kan kadang-kadang kita nggak sadari bahwa kita bagian dari satu sistem yang besar itu ya, dan setiap kita melakukan sesuatu itu mempengaruhi semuanya itu. Karena kita bukan hanya kumpulan neuron, kita itu satu unit yang kemudian terkoneksi dengan yang lain. Dan satu disrupt itu akan mempengaruhi yang lain. Meskipun ya dalam sistem besar itu kita membuat firewall gitu ya. Ya kalau bisa kita ada yang di tengah, kalau yang crash itu nggak rusak ya kita memilih di situ gitu. Ini juga pilihan. Jadi kedepannya gimana kita itu to be wise tadi. Saya setuju. Hanya saja wise ini lebih sifatnya lebih ada standar moral. Dan itu yang biasa saya hindari sih bicara tentang moral ini. Saya menghindari karena ini nilai tersitu banyak. Hanya saja kalau kita berbicara tentang literasi. Yeah. Ada satu orang penulis yang menawarkan solusi terhadap banyaknya standar moral gitu. Yeah. Siapa? Sam Harris gitu. Yeah. Waduh, ini bisa panjang nih. Sam Harris itu ya. Yeah. Sam Harris itu di bukunya yang saya anggap bukunya Sam Harris paling bijaksana di antara semua buku itu adalah Moral Landscape ini. Iya. Moral Landscape ini dia agak kontroversial tapi kontroversi. Hanya saja yang disodorkan itu pilihan yang terbaik bagi saya karena standar moral itu bisa banyak macam-macam. Iya. Tapi standar moral yang paling universal apa? Ya biologi itu. Iya. Biologi gitu. Misalkan kalau standar moralnya itu kemanusiaan itu. Sekarang ada orang berantem loh gara-gara yang satu makan anjing satu enggak gitu. Jadi mereka itu lebih dibelain berantem sama temennya. Ya, belain anjingnya gitu. Jadi lah ini manusia apa manusia itu kok lebih berpihak kepada anjing misalnya. Suatu saat ada kalanya nanti barangkali kecambah bukan untuk dimakan itu saudara kita misalnya itu. Nah,
mengantisipasi yang seperti ini itu dalam bukunya Sam Harris itu ya kita berpegang pada biologi aja gitu. Mana yang boleh dimakan, mana yang biologi gitu. Itu kasarnya ya. Jadi saya sih berusaha mencoba menghindari kalau berbicara tentang moral, tapi to be wise atau to be unwise itu mau tidak mau kita melibatkan morality. Mau tidak mau itu dan morality. Saya pun berusaha menghindari berbicara tentang moral gitu. Tetapi kehidupan saya ya penuh dengan keterlibatan dalam hal morality gitu. Nah, supaya kita biasnya tidak jauh. Ini soalnya penasaran, pengen ngomong banyak nih, tapi saya jaga. Ini kalau kita bicara nanti akhirnya saya akan berbicara tentang moral. Bisa liar nih. Ya, bisa liar itu. Nah, sebaiknya ya kita membahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang secara ilmiah itu akan kita hadapi ke depan. Misalnya ya sekarang kita berbicara tentang neuroscience deh, neuroscience. Neuroscience ini kan berkembang liar sekarang gitu. Berkembang liar sekarang. Alih-alih itu digunakan untuk bagaimana manusia itu lebih wise secara politik, sebaliknya. Secara politik perilaku politik gitu ya, political behavior gitu. Yang namanya neuroscience itu berkontribusi sebaliknya, membuat orang itu wise secara politis, bukan tidak seperti itu, tapi membuat manusia itu semakin tidak bijaksana secara politis. Dan itu terjadi di negara yang paling demokratis katanya gitu ya. Amerika itu diacak-acak oleh ahli neuroscience itu, diacak-acak lah itu. Sampai sekarang itu akhirnya orang-orang ahli-ahli neuroscience di Amerika itu ya ada yang mengurus dada, ayo kita membuat roadmap mengembalikan sikap politik Amerika itu kembali seperti sebelum tahun 2016 itu. Itu ya, bahkan jauh sebelum Trump ngomong soal yang aneh-aneh itu ya. Itu karena mereka menganggap ini Amerika ini kita acak-acak loh gitu ya. Nah, dan itu merembet ke sini gitu. Merembet ke sini. Nah, kemana-mana. Ya nggak usah jauh-jauh ke Indonesia ya. Ke Indonesia. Nah, sekarang kalau seperti tadi di pembicaraan awal bagaimana kita merekonstruksi gitu ya, merekonstruksi moral politik ya, behavior politik itu ya kita sudah tahu caranya. Sosial budaya kita. Sosial budaya. Nah, tadi kita berbicara bahwa membudayakan itu definitely adalah membiasakan. Sepakat. Dan membiasakan itu adalah latihan. Gitu. Kita tidak akan pernah bisa mentaati rambu lalu lintas kalau tidak pernah dilatih untuk taat rambu lalu lintas dari kecil. Ya, itu. Jadi 80 km per jam maksimal di jalan tol itu omong kosong karena semua orang melaju lebih dari itu gitu. Orang Indonesia ini kalau tidak dengan barikade fisik itu nggak bisa. Tanda dilarang masuk nggak berlaku kecuali dikasih beton gitu. Baru bisa. Ini karena apa? Karena tidak pernah dilatih. Gitu. Jadi membudayakan adalah membiasakan adalah latihan, dan itu adalah karakter dari otak kita sebetulnya. Otak kita tidak terlalu canggih itu. Pengetahuan ilmiah itu yang membuat kita kayak gitu. Padahal otak kita itu sederhana. Otak kita tidak dirancang untuk itu semua itu. Ribuan tahun kita tidak tahu bumi ini bulat ya nggak apa-apa kok gitu. Ini yang terakhir nih. Saya mau coba kembangkan ini dari bagaimana tubuh kita itu intinya hanya mengenai biologi, kimia, dan fisika lah, ya kan? Ya. Dan kalau kita cakap menjaga keseimbangan, tinggal gimana kita mengekstrapolasi kan ke kapasitas kita untuk menjaga keseimbangan iklim.
Ini kan akhir-akhir ini lagi hot perubahan iklim kan, topik perubahan iklim. Dan saya mikirin generasi milenial dan Z dan penerusnya. Ini kehidupan mereka ini cukup finite karena karbon yang tersisakan ini finite sekali kan. Nah, gimana, apa sih dari perspektif neuroscience yang bisa disampaikan untuk kita bisa menjaga keseimbangan fisika, biologi, dan kimia di alam kita ini agar kita bisa menjaga kelestarian? Yang pertama, kalau saya sih tidak terlalu setuju ya dengan misalkan kita menjaga kelestarian alam. Hello, apa yang bisa kamu lakukan gitu loh? Gayamu itu loh ya itu gitu. Jalan kaki aja ke kantor. Gayamu itu mau melestarikan alam itu apa maksudnya gitu ya? Karena manusia ini ya salah satu spesies yang baru muncul di panggung kehidupan ini sekitar 350.000 tahun yang lalu. Sebelumnya nggak ada. Gitu. Sebelumnya nggak ada. Melestarikan kehidupan atau lebih sering save the earth loh. Kamu tuh loh yang mau kamu save itu apanya gitu. Orang nggak ada kamu juga bumi nggak apa-apa kok gitu. Bahkan seandainya tidak ada kehidupan, bumi juga nggak apa-apa. Itu planet Mars itu nggak ada kehidupan ya baik-baik aja gitu ya. Misalnya ini kalau kita melihat dari kepentingan bumi. Bumi nggak punya kepentingan sebetulnya, yang punya kepentingan kita gitu. Jadi sebetulnya adalah kita itu mencoba memaintain alam itu ramah dengan kehidupan kita. Ya, ramah dengan kehidupan kita. Dalam sejarah manusia sendiri mengalami beberapa kali zaman es gitu ya. Dan kita survive gitu. Ya, itu. Survive dengan zaman es itu. Dan kita survive. Iklim yang berubah ini ada komponen akibat perilaku manusia. Iya, itu. Tapi dengan atau tanpa perilaku manusia, iklim dunia juga berubah-ubah. Gitu. Ya. Kepunahan massal yang pertama diakibatkan karena ada bakteri yang menghasilkan oksigen lebih banyak daripada biasanya. Apakah itu maunya bakteri? Yang enggak itu ya. Enggak. Tapi menjawab pertanyaan Mas Gita tadi yang di akhir, apakah kita bisa? Jawabannya itu definitely bisa. 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 Kenapa? Ini ya Mas. Kalau kita bicara tadi bahwa kehidupan itu melawan entropi gitu ya. Melawan entropi. Manusia bisa membuat satu agent bahkan melawan entropi dengan kecepatan yang luar biasa. Membuat kompleksitas yang teratur dengan cepat itu, kompleksitasnya, artificial intelligence, itu bisa. Jadi kalau pertanyaannya, bisakah kita menggunakan itu? Bisa. Dengan apa? Lah ini pakai ini loh. Itu. Kesempatan kita satu-satunya. Karena kalau kita melihat kecepatan alam itu kembali, lama. Kalau misalkan dengan istilahnya orang, menyembuhkan alam apanya tuh loh yang sembuh itu, yang nggak mungkin sembuh gitu ya itu. Yang bisa kita lakukan adalah mempercepat ke arah yang kita inginkan itu. Contohnya ya, di luar panas ya, kita pengen dingin, pakai itu loh. Kan sebetulnya sama itu, pakai AC itu loh gitu. Sebenarnya sama itu. Lah AC itu apakah tidak cerdas? Cerdas, makin cerdas dia gitu. Nah seperti itu kalau kita punya kesempatan itu ya. Kalau secara neuroscience itu ya, secara neuroscience gimana kita itu sekarang bisa menghadapi masalah-masalah yang ada. Fakta yang ada di depan kita adalah sampai sekarang tidak ada otak manusia atau tidak ada manusia yang mengalahkan keakuratan komputer. Komputer apapun itu. Kalkulator misalnya. Anak yang ikut les mental aritmatikal, kamu latihan sehari 8 jam, kamu kalah sama kalkulator gitu. Makanya saya dari dulu itu nggak setuju dengan anak. Itu mau diajari jadi kalkulator gimana gitu. Sepinter-pinternya anak menggunakan mental aritmatika membayangkan sempoa itu, dia kalah cepat sama kalkulatornya penjual tahu gitu. Lah ngapain gitu ya. Dan itu tidak diperlukan itu. Kalau kamu toh nanti jadi kasir Alfamart, kamu disediain kalkulator gitu. Dan yang namanya pedagangnya pemilik Alfamart itu lebih percaya sama kalkulator daripada sama otakmu itu. Nah,
Kalau kita itu sekarang begitu ada mesin yang bisa melakukan sesuatu, cepat atau lambat, manusia akan kalah. Gitu. Seperti tahun 84 pada saat Garry Kasparov mengalahkan Deep Blue. Wah, Garry Kasparov memang orangnya arogan, tepuk dada. Tidak ada mesin yang bisa mengalahkan manusia dalam hal catur. 3 tahun kemudian, nggak ada manusia yang ngalahin Deep Blue gitu. Hanya saja sekarang, juara catur itu adalah mesin yang disekondani manusia. Jadi tidak ada artificial intelligence sampai sekarang yang bisa dikalahkan oleh keakuratan manusia. Tapi sebaliknya, tidak ada komputer yang bisa mengalahkan wisdomnya manusia tadi. Jadi yang terbaik adalah bagaimana manusia, otak manusia dengan otaknya, dengan AI itu bekerja sama menghasilkan sesuatu yang memperbesar kebaikan kita. Dengan postulat, ini postulat loh ya, masih ya. Setuju. Dengan postulat ini adalah kesempatan satu-satunya atau kesempatan yang potensi atau kemungkinan yang paling besar kita merekonstruksi atau menghadapi perubahan iklim ini sendiri. Gitu. Karena kita nggak nyampe lah otak kita kalau harus mengkalkulasi seperti ini kalau kita tidak menggunakan. Nah, hanya saja ya seperti tadi itu. Mesin juara catur yang bagus adalah bagaimana mesin catur disekondani oleh manusia itu. Misalkan AlphaZero kalah dengan Deep Blue yang disekondani manusia. Deep Blue kalah oleh AlphaZero yang disekondani manusia gitu. Nah, dalam hal ini hanya postulat sih ya. Kesempatan kita apakah bisa ada itu. Kita bisa kok mengkalkulasi misalnya ya tadi bahwa tubuh kita ini fisika dan kimia. Iya sih gitu. Dan biologi. Jadi kalau di breakdown tubuh kita ini biologi. Biologi disusun oleh bahan-bahan kimia. Kalau di breakdown lagi, fisika. Jadi tubuh kita ini adalah bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Nggak ada takhayul dalam tubuh kita. Itu. Nah, sampai di sini aja kita sulit melepaskan bahwa nggak ada takhayul dalam tubuh kita. Tidak ada eksistensi lain gitu ya. Dalam tubuh kita kecuali bahan-bahan alam itu. Sebetulnya ini dosanya Plato sih. Dosanya Plato ini eksistensialisme ini. Ini dosanya Plato. Sehingga sulit manusia itu mengatakan di dirinya itu cuma ada bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Bahkan tidak ada yang namanya free will itu nggak ada gitu. Tapi ini semua reaksi kimia dan elektrifikasi. Nah itu hanya saja karena kompleksitas otak kita itu merespon sesuatu, merespon keadaan lain itu dengan kecenderungan tertentu gitu. Nah, kalau kita lebih paham dan kita sudah misalnya kita lebih paham dan kita menyadari atau mengakui bahwa kita itu tidak punya itu semua, sebetulnya kita bisa membuat diri kita lebih bahagia gitu. Kemudian kita hidup lebih nyaman. Kenapa? Loh, kita tahu persis loh kalau kita diberi diberi rangsangan begini, respon kita akan begini. Kenapa? Justru karena kita nggak punya free will gitu. Wow. Endgame beneran. Thank you. Teman-teman, itulah Dr. Ryu Hasan, ahli bedah syaraf. Terima kasih. Inilah Endgame.